Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas konseling B yang beranggotakan saya sendiri Najwa Manar Makarim 2022-031076. Saya sendiri Putri Kalista Zain 2022 03 10 81. Saya Sabrina Rosada 2022 03 10 70. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan tugas video konseling yang bertemakan Do and Don'ts Konselor pada saat sesi konseling. Tonton terus video sampai habis. Selamat menyaksikan! Pada sesi konseling, bukan hanya isi ucapan kita saja yang penting, tetapi juga sikap yang kita tunjukkan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konseling. Iya, masuk. Nah, yang tadi itu salah ya. Yang benar adalah konselor harus menyapa kliennya. Silakan masuk. Ya. Boleh duduk. Cari posisi duduk yang nyaman dulu ya. Oke. Nah, tadi itu adalah contoh yang benar dari proses konseling. Sebagai konselor, kita harus menyapa klien dan membuat klien nyaman pada sesi awal konseling. Dalam konseling, teknik Soler membantu hadir sepenuhnya untuk klien. Squarely face the client, yaitu duduk menghadap langsung lawan bicara untuk menunjukkan perhatian penuh. Open posture, gunakan sikap tubuh terbuka dan hindari menyilangkan tangan atau kaki agar terlihat ramah dan tidak defensif. Lean slightly forward, condongkan tubuh sedikit ke depan sebagai tanda ketertarikan dan keterlibatan. Eye contact, menjaga kontak mata yang hangat dan tidak mengintimidasi sebagai bentuk empati. Dan untuk rileks, bersikap rileks agar klien merasa aman dan nyaman berbagi. Berikut ini merupakan contoh Soler yang buruk. Menyilangkan kaki tidak menunjukkan keterbukaan. Tangan konselor menopang dagu, kemudian konselor juga sibuk dalam mencatat dan tidak melakukan kontak mata. Konselor tidak menghadap klien dan tidak mencondongkan tubuh ke depan klien. Berikut merupakan contoh Soler yang baik. Konselor tidak hanya fokus dalam mencatat, namun juga konselor sambil mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan postur dari Soler tersebut. Posisi kaki konselor sudah baik, terlihat nyaman dan tidak gelisah. Gimana udah cari posisi yang nyaman? Sudah sih. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rosada, SPSI. Saya merupakan konselor yang akan membersamai kamu pada sesi konseling kali ini. Nah, di sini kamu bisa panggil saya Mbak Sabrina. Kira-kira saya bisa panggil kamu siapa? Oh, Najwa aja deh. Najwa aja. Jadi, sesi konseling kali ini berlangsung sekitar 60 menit ya. Di sini kamu bebas mau menceritakan apapun yang kamu ceritakan, dan cerita kamu akan bersifat rahasia. Di sini ada nggak harapan kamu untuk sesi konseling kali ini? Semoga aku jadi jarang khawatir untuk hal-hal kecil gitu sih. Berarti emang tujuan kamu konseling kali ini tuh untuk masalah kekhawatiran kamu ya. Gimana kamu kabarnya hari ini? Kayaknya nggak begitu baik sih. Oh, berarti nggak begitu baik ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, 1 itu yang paling buruk dan 10 yang paling baik, kira-kira kabar kamu di hari ini tuh ada di angka berapa? Kayaknya 5 deh. Berarti emang kamu lagi kurang baik ya hari ini. Nah, tadi itu merupakan proses pembukaan konseling yang baik. Sebagai konselor, konselor harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada klien, kemudian menjelaskan proses konseling dengan baik, dan menanyakan harapan kepada klien, serta membangun raport untuk membangun hubungan yang baik kepada klien. Apa yang paling mengganggu kamu belakangan ini? Aku tuh takut banget kalau masa depan aku nanti kayak gak sesuai harapan aku sama harapan orang tua aku gitu. Aku tuh kayak rasanya tuh mau mati muda aja gitu. Hah? Kamu takut mati? Yang tadi itu salah ya. Konselor tidak mendengarkan klien secara aktif dan asal menyimpulkan cerita dari klien. Oh, berarti emang kamu lagi stres banget ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau kamu ceritain?
Sekali mengangguk juga dapat menunjukkan bahwa konselor telah mendengarkan cerita klien dengan seksama. Oke, aku tahu kalau kamu tuh ngerasa takut ya sama masa depan kamu, ekspektasi orang tua kamu, tapi ketakutan-ketakutan itu merupakan hal yang wajar kok kalau kamu rasain sekarang, apalagi kamu tuh mungkin mempunyai ekspektasi yang tinggi. Apakah ada hal-hal yang memicu yang bikin kamu tuh takut sama itu semua? Nah, tadi itu merupakan contoh yang baik dari proses konseling, di mana konselor mendengarkan cerita klien dengan aktif serta mencatatnya. Kemudian, konselor juga berempati dengan klien dengan memvalidasi perasaan dari klien. Eits, perilaku tersebut tidak boleh dicontoh ya. Klien dilarang untuk merekam selama sesi konseling. Berdasarkan video yang sudah kami tampilkan, konselor harus selalu menyapa klien sebelum sesi dimulai. Konselor juga harus membuka sesi konseling dengan memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan proses dari sesi konseling, kemudian juga bertanya harapan dari klien. Konselor juga harus membangun rapor. Kemudian, sebagai konselor yang baik, konselor harus memiliki active listening yang baik dan juga memperhatikan perilaku nonverbal dari klien. Saat mendengarkan cerita klien, konselor juga harus menggunakan empati. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Aku capek, kuliah makin berat, tugas numpuk, dan orang tuaku terus menuntut. Aku takut gagal. Aku takut kecewakan mereka. Sampai-sampai tidur pun nggak tenang. Temanku bilang, coba deh ke psikolog. Awalnya aku ragu, masa nggak bisa atasi sendiri. Tapi makin hari, makin berat ternyata. Sampai akhirnya, aku nekat. Aku ikuti saran temanku. Aku ke psikolog. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Gak dihakimi, gak disuruh kuat atau sabar. Pelan-pelan aku belajar bahwa cemas itu manusiawi, bahwa aku gak sendiri dan gak apa-apa minta bantuan. Kalau kamu juga merasa berat, gak apa-apa kok minta bantuan. Jangan takut ke psikolog, kadang cerita aja udah cukup bikin lega.